Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal masa' wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal masa' wa syarri ma ba'dah. Jamaah ikhwah dan adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian rutin yang insyaallah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai objek untuk kita ulas dan kita kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan niat dan itikat baik untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat untuk catatan amal baik nanti kita di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya kedudukan orang tua di dalam ajaran Islam memiliki kedudukan dan level yang amat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini dibuktikan dalam beberapa dalil di mana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara perintah kita beribadah kepada Allah dengan kita berbakti kepada orang tua. Pun demikian di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melebihkan birrul walidain, hak-hak kedua orang tua yang harus kita tunaikan itu dianggap lebih mulia daripada sekedar kita berjihad fisabilillah. Makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang pemuda persis seperti adik-adik ini, di usia yang masih belia, semangat membara, pengen berjuang dan berjihad fisabilillah, bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berperang. Ini adalah idaman bagi para pemuda. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pemuda tersebut, beliau langsung menyatakan baiat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubayyi'uka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku datang ini dengan membawa sejuta harapan. Aku ingin membaiatmu dan aku akan siap berhijrah, pun demikian siap untuk menjalankan perintah dan instruksimu untuk berjihad fisabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia ketika mendengarkan keinginan semangat anak muda untuk berjihad dan untuk siap berhijrah. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk mengorek, pengen tahu lebih jauh latar belakang si pemuda ini. Wahai pemuda, apakah engkau benar-benar ingin mendapatkan pahala yang besar dengan berjihad fisabilillah? Si pemuda itu dengan sigapnya, dengan tegasnya mengatakan, tentu ya Rasulullah, kesempatan aku berjihad ini sudah aku tunggu bertahun-tahun, lama sekali aku harus menantinya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada pemuda tersebut, coba kita lihat ya, apakah engkau masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari jihad ini? Tentu ya Rasulullah.
Karena inilah sebenarnya tujuan aku datang kepada engkau ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau masih punya orang tua enggak? Coba kita lihat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan pertanyaan seperti ini, si pemuda itu menyatakan, tentu ya Rasulullah. Alhamdulillah, tidak hanya satu, kedua orang tuaku alhamdulillah saat ini masih hidup. Lantas apa respon dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada pemuda tersebut, sekarang balik ke rumah, urungkan niatmu untuk berjihad fisabilillah. Aku tahu pahala dari jihad itu amat besar, tapi ada pahala yang lebih besar dari jihad fisabilillah saat ini. Kedua orang tuamu sedang menanti, dan kedua orang tuamu sangat mendambakan bantuanmu, pelayananmu. Irji ilaihima fa ahsin suhbatahuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rengkuh dan gapai pahala yang lebih besar dari jihad, yaitu birrul walidain. Perlakukan dengan baik kedua orang tuamu. Di sanalah engkau akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Oleh karena itu jamaah dan adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan birrul walidain ini insyaallah kita sering mendapatkan materi seperti ini. Tapi ada satu materi yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini. Lawan dari birrul walidain itu apa? Uququl walidain. Berbakti kepada orang tua lawannya apa? Durhaka kepada orang tua. Lah, durhaka inilah yang akan kita bahas. Apa sebenarnya durhaka itu? Hati-hati. Kalau kita masih diberikan oleh Allah nikmat kedua orang tua atau mungkin satu orang tua, hati-hati, jangan sampai kita melukai. Salah dalam memahami definisi dari durhaka, fatal akibatnya. Makanya nanti kita akan bahas dua hal. Yang pertama, apa itu definisi dari durhaka kepada orang tua, dan yang kedua, sejauh mana bahaya yang ditimbulkan bagi anak ketika durhaka kepada orang tua. Yang pertama, jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pengertian dan definisi dari durhaka itu? Ya. Seorang ulama dalam mazhab Yani Syafi'i, ya, Taqiyuddin As-Subki pernah menuturkan bahwasanya durhaka itu jika terpenuhi dua sisi dan dua unsur. Jadi tidak disebut durhaka kecuali kalau terpenuhi satu di antara dua ini. Yang pertama, disebut durhaka itu ketika seorang anak melukai perasaan dan menyakiti hati orang tua meski dengan ucapan yang remeh. Hati-hati dengan ini semua. Jadi ketika sesuatu ucapan maupun perbuatan dan menjadikan orang tua kita merasa terluka hatinya, maka berarti ucapan dan perbuatan kita termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Meskipun dan sekalipun perbuatan itu kita anggap remeh, hal yang biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala taqul lahuma uffin." Di dalam ayat ini kita dilarang mengatakan apa di hadapan orang tua? Artinya itu apa? Ya, kalimat yang mungkin kita anggap biasa. Bu, mau mungkin kita anggap ini adalah perkataan-perkataan yang tidak menimbulkan hati orang tua kita terluka. Tapi subhanallah, sekecil apapun yang menjadikan orang tua kita tersakiti hatinya, ingat, itu adalah bagian dari bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua. Makanya Imam As-Subki
rahimahullah mengatakan, sekecil apapun perbuatan, ucapan yang bisa menjadikan hati kedua orang tua kita terluka, itu adalah hakikat dari apa? Durhaka. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 23 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang paling ringan. Tapi pada hakikatnya itu adalah hakikat dari durhaka itu sendiri. Kalau seandainya hanya mengatakan ah, mbo, se misalnya, itu saja termasuk durhaka, apalagi kemudian kita sampai membentak. Waliyadzubillah. Sampai kemudian memukul orang tua kita. Sampai kemudian membakar jasad kedua orang tua kita, waliyadzubillah. Atau mungkin ketika sudah dewasa orang tua kita dititipkan di pantai apa? Panti jompo misalnya, hati-hati ya. Astagfirullah. Ini semua tentu lebih berbahaya dan lebih besar yakni dosanya. Kalau seandainya hanya mengatakan ah saja termasuk terlarang, apalagi yang kita sebutkan yakni tadi. Ini adalah unsur yang pertama. Jadi segala bentuk menyakiti hati orang tua sekecil apapun itu adalah hakikat dari perbuatan durhaka seorang anak kepada orang tua. Yang kedua, unsur yang kedua kata Imam As-Subki rahimahullahu taala, disebut durhaka itu ketika seorang anak tidak mau taat kepada orang tuanya. Ya, seorang anak tidak mau taat kepada orang tuanya, asalkan ketaatan itu guna untuk menunjang ketaatan kepada Allah. Jadi kalau seandainya orang tua kita memerintahkan sholat, sekalipun kita nggak ngomong, tapi kita nggak mau sholat, disuruh ngaji di pondok ini, ya, disuruh untuk sekolah, nggak ngomong apapun, tapi dia nggak mau menuruti perintah dari kedua orang tuanya, tidak mau taat kepada orang tua yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam As-Subki, ini juga termasuk bentuk apa? Yani durhaka. Jadi hati-hati. Kalau yang pertama tadi kadang-kadang mungkin orang tua sudah lama kangen, pengen jenguk di yakni pondok ini. Ternyata kemudian pas datang, ya Allah Bu, kok kesini toh ya? Ya malu aku, apalagi kesini bawa setundun pisang, go duren, go padi, go apa lagi, kambing, semuanya dibawa ke sini. Ya, malu aku sama teman-teman. Wes pulang aja Ibu. Terluka enggak hatinya Ibu kita? Sangat terluka. Pun demikian dengan ayah kita yang jauh-jauh pengen jenguk, subhanallah, ternyata subhanallah kita tolak kehadirannya, kita usir. Lah omongan seperti ini melukai. Ini termasuk durhaka. Atau yang kedua tadi, ketika orang tua punya keinginan, le, ya, kalau bisa liburan pulang tole, ya, bapak kangen, mau Bu, aku pengen refreshing, saya pengen di pondok wae, ya, karena di sini enak, banyak temennya daripada di kampung nggak ada temennya. Nolak perintahnya orang tua. Ini pun bagian kedua dari durhaka. Maka hati-hati ya nih jamaah dan adik-adikku yang saya cintai. Ya, durhaka itu tidak bisa dilepaskan dari dua sisi ini. Ketika ucapan-ucapan menjadikan hati orang tua kita terluka, atau mungkin barangkali kita menolak, tidak taat kepada orang tua dalam ketaatan kepada Allah, inilah sebenarnya hakikat dari durhaka. Kemudian poin yang kedua, dan ini adalah intisari dari durhaka itu sendiri, bahaya yang ditimbulkan bagi anak ketika durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati. Ada beberapa bahaya-bahaya yang itu efeknya bisa kembali kepada sang anak. Yang pertama,
Para ulama menyebutkan bahwasanya durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar yang paling berbahaya. Dan itu disandingkan dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu di sini pun kita mempelajari dosa yang paling besar, dosa apa? Syirik kepada Allah, menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan dosa syirik itu dengan dosa apa? Durhaka kepada orang tua. Maka menjadilah dosa durhaka ini menjadi dosa besar yang paling berbahaya sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat seperti ini, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Para sahabatku, tahu nggak dosa besar yang paling berat efeknya, paling besar siksanya? Para sahabat nggak tahu ya Rasulullah. Dalam gambarannya tahu itu syirik, tapi ternyata apa? Rasulullah SAW menyebutkan dua dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, ketika seorang hamba durhaka kepada Robnya. Dan yang kedua uququl walidain, ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Maka hati-hati dengan ini semua, karena dosa besar banyak, tapi dosa besar yang paling pedih adabnya ada dua. Dosa besar seorang hamba kepada Allah ketika mempersekutukannya, dan yang kedua adalah dosa seorang anak ketika durhaka kepada orang tuanya. Ini yang pertama. Bahaya yang kedua, jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, durhaka ini, ya, kata para ulama, siksanya akan disegerakan di dunia. Jadi jangan merasa aman loh ya. Jadi dosa atau siksa bagi orang yang durhaka di dunia itu akan Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia, sebelum Allah Subhanahu wa taala sempurnakan di akhirat nantinya. Jadi jangan merasa aman di dunia ini. Ya, seberat apapun, sekecil apapun ucapan perbuatan kita yang menjadikan perasaan dan hati kedua orang tua kita terluka, ingat, durhaka ini akan segera Allah Subhanahu wa taala balaskan siksanya. Kapan? Di dunia. Jadi jangan merasa enak-enakan kalau kita sudah berbuat durhaka kepada orang tua. Cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan turunkan siksa untuk kita, waliyadzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, babani muajjalani. Ada dua pintu. Para ulama menyebutkan dua pintu ini artinya dua dosa besar. Muajjalani uqubatahuma fid dunya, di mana dua dosa besar ini siksanya akan Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Jadi ada dua dosa besar, bila kita mengerjakannya, siksanya akan Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-baghyu. Para ulama menjelaskan al-baghyu adalah kezaliman. Makanya jangan dolimi temannya, jangan mendolimi ustadz, jangan mendolimi hewan yang ada di sekitar kita. Kalau kita nggak taubat, cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksa bagi setiap orang yang berbuat apa? Dolim. Karena dolim ini adalah dosa besar yang siksanya akan disegerakan di mana? Di dunia. Sedangkan yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uququl walidaini. Apa uququl walidain? Durhaka. Jadi tatkala seorang anak durhaka kepada orang tuanya, gak pernah minta maaf, atau merasa ini bukan durhaka, padahal perasaan hati orang tua kita terluka, belum bertaubat lagi, cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksa yang disegerakan di dunia ini. Maka disinilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adikku yang aku cintai. Ya, ada sebuah kisah, yakni dahulu ketika ada seorang anak
Coba ya, kita lihat. Seorang anak ketika masih muda, ya usia belia seperti ini, suka membentak ayahnya, suka menghina dan tidak patuh kepada orang tuanya. Karena di saat muda dia ini salah pergaulan, sukanya keluyuran malam, minum minuman khamr. Pada suatu malam anaknya dinasehati, tapi ternyata sang anak ini karena sudah teler, ngerti teler kan? Ya. Karena efek dari apa, minuman khamr atau minuman keras ini, dia dinasehati, akhirnya marah kepada orang tuanya. Karena nggak terima dinasehati, ayahnya itu diusir, diseret keluar rumah. Ini berbakti apa durhaka ini? Durhaka apa berbakti? Durhaka. Jadi bapaknya yang diseret karena dia nggak terima dinasehati, diseret sampai keluar dari pintu rumahnya. Subhanallah, anak ini akhirnya tumbuh dewasa. Coba kita lihat, hati-hati. Ketika sudah tumbuh dewasa, kemudian menikah, anak ini punya anak. Si anak ini, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan lebih durhaka daripada ayahnya dahulu. Suatu hari anaknya ini dinasehati karena nakal banget sama ayahnya. Si anak ini gak terima. Ujung-ujungnya si bapaknya sendiri ini kemudian diseret, diusir, diseret. Ketika sampai di pintu rumahnya, sang ayah mengatakan apa? Wahai anakku, sudah cukup. Bapak engkau usir dari rumah, cukup di tempat ini saja sudahlah. Di batas pintu ini saja engkau usir bapakmu ini yang sudah lemah, sudah renta, sudah tua ini. Karena dahulu, coba kita lihat, karena dahulu bapakmu ini pernah ngusir kakekmu di tempat ini. Berarti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala membalaskan durhaka seorang anak di mana? Di akhirat apa di dunia ini? Di dunia. Ketika dahulu masih gagah, masih muda, ngusir ayahnya, suatu saat nanti dia dibalaskan oleh siapa? Anaknya. Si anak tetap nggak terima. Karena si anak ini ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan lebih durhaka daripada ayahnya. Balasannya bertumpuk-tumpuk. Si anak ini ketika dikatakan demikian mengatakan, ayahku, enggak, saya enggak mau mengusir dan menyeret engkau wahai ayahku, tidak hanya di pintu ini, saya pengen ngusir sampai di tengah jalan sana. Si anak mengatakan apa? Kalau seandainya aku mengusir sampai pintu ini adalah balasan setimpal atas perbuatanmu dahulu wahai ayahku kepada kakekku. Langsung dibalaskan oleh Allah. Lah kok ditambahi sampai jalanan? Sedangkan tambahan ini adalah tambahan dariku pribadi. Subhanallah. Kalau ayahnya, kakeknya cuma diusir sampai pintu, si ayahnya ini malah diusir sampai apa? Sampai jalanan. Maka hati-hati dengan kondisi seperti ini. Ini adalah kisah nyata. Ketika durhaka seorang anak itu tidak pernah ia taubati, belum sempat meminta maaf kepada orang tuanya, inilah hasilnya. Sebab sabda Nabi SAW terbukti nyata. Ada dua dosa besar, salah satunya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dosanya, siksanya itu akan Allah Subhanahu wa taala segerakan, pembalasannya akan Allah Subhanahu wa taala percepat di mana?
di dunia. Jadi hati-hati dengan ini semua yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kasih kisah yang kedua lagi. Kisah yang kedua ini berasal dari Al-Awwam ibnu Haushab. Al-Awwam ibnu Haushab ini adalah seorang sahabat. Ada yang menyatakan demikian. Ada apa dengan Al-Awwam ibnu Haushab? Beliau pernah melakukan satu perjalanan dan singgah di sebuah perkampungan. Lah ini di perkampungan ini nanti ada kisah nyata. Hati-hati semua. Di perkampungan itu yang dilewati, yang disinggahi oleh Al-Awwam ibnu Haushab, ini sudah terdengar tersiar kabar bahwa setiap sore, ada satu kuburan ini yang setiap sore itu akan terbelah. Kemudian akan keluar sosok jenazah dan mayit. Kepalanya itu adalah kepala keledai, sedangkan badannya badan manusia. Ketika keluar mayat ini akan meringkik sebanyak 3 kali persis dengan ringkikan atau suara keledai. Setelah itu kemudian masuk lagi. Kisah ini sudah melegenda. Dan qadarul Awwam ini melewati kampung tersebut. Ketika sampai di sana, Awwam ini mendapati ada seorang perempuan tua terus meratapi di samping pusara, di samping kuburan pemakaman. Ada orang yang kemudian menanyai Al-Awwam, "Wahai pemuda, tahu kalau dia ini datang dari tempat yang jauh dan bukan penduduk asli. Tahu nggak siapa wanita itu yang hampir setiap hari menangis meratapi di samping pemakaman atau kuburan?" Barulah kemudian orang itu kemudian menyampaikan kepada Awwam, sejatinya dia adalah ibunya. Baru kemudian dia cerita. Ibunya dahulu begitu sayang kepada anaknya, si pemilik kuburan itu. Tapi entah karena salah pergaulan, salah mencari teman yang baik, akhirnya putranya ini jadi nakal. Dia sering datang malam begadang dan sering yashrabul khamr. Minum-minuman apa? Khamr, minuman keras. Setiap kali pulang seperti itu. Sebagai seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, seringkali menasihati, "Wahai anakku, tinggalkan ini. Ini adalah larangan Allah." Hampir setiap pulang dinasihati. Tapi pada suatu hari, hati-hati ini. Hati-hati. Pada suatu hari, si pemuda ini dalam kondisi teler. Mabuk berat. Efek dari minuman khamr dan minuman keras ini. Ibunya tetap sayang dan tetap menasihati, "Wahai anakku, tinggalkan." Karena dia merasa nggak terima. Karena nggak terima, merasa dinasihati terus oleh ibunya, sampai dia mengatakan apa? "Wahai ibuku, nasihatmu ini tak ubahnya seperti suara keledai." Boleh nggak kita ngomong seperti itu kepada orang tua? Haram ya nih hukumnya. Tapi dia sudah teler, marah, sering dinasihati. Nasihat ibunya yang baik seperti itu dianggap seperti suara keledai. Allah Subhanahu wa taala nggak tinggal diam. Ini sudah benar-benar durhaka besar ini kepada orang tuanya. Nggak lama Allah Subhanahu wa taala wafatkan setelah asar. Pemakaman selesai. Barulah kemudian kisah ini hampir ba'da asar terjadi. Dan masyarakat bisa melihatnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Setelah dikuburkan, si mayit hampir setiap sore keluar sebagaimana kisah yang sudah melegenda ini. Allah Subhanahu wa taala langsung balaskan. Bahkan tidak hanya disegerakan di dunia, di alam barzah Allah Subhanahu wa taala azab pemuda ini. Hampir setiap sore keluar jasadnya, kepalanya dalam bentuk
keledai, sedangkan jasadnya seperti bentuk yakni manusia dan meringkik sebanyak 3 kali, kemudian masuk lagi ke dalam yakni kuburan. Subhanallah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kisah-kisah yang lain. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Setiap kedurhakaan, kemaksiatan sekecil apapun kepada orang tua yang menjadikan hati mereka terluka dan belum sempat kita minta maaf, cepat atau lambat siksa itu akan Allah Subhanahu wa taala percepat di dunia. Lah, ini menunjukkan akan bahaya besar dari apa? Durhaka. Yang pertama tadi apa? Dosa besar yang paling berbahaya, azabnya paling pedih. Yang kedua apa barusan? Siksanya, pembalasannya akan Allah segerakan di mana? Di dunia. Yang ketiga, apa sih bahaya dari durhaka itu jamaah dan adik-adik yang aku cintai? Yang ketiga, para ulama menyebutkan dosa anak yang durhaka menjadi penghalang dirinya untuk mendapatkan syafaat. Ya Allah, padahal kita menginginkan nanti dapat syafaat, betul enggak di akhirat? Tapi ternyata ada komunitas, ada kelompok orang-orang yang tidak akan menerima, tidak akan mendapatkan dan memperoleh syafaat. Salah satunya adalah anak yang durhaka. Padahal kita kenceng ngajinya. Di sini ngajinya kenceng ya. Ya, pada Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacaan Al-Qur'an itu tidak hanya bisa menerangi di saat kita nanti di alam kubur, tapi bacaan Al-Qur'an itu nanti juga bisa menjadi syafaat penolong kita nanti di hari kiamat. Tapi ternyata semuanya itu tidak akan bisa bermanfaat untuk kita bila kita selama di dunia berbuat durhaka kepada orang tua. Nabi SAW begitu sayangnya kepada umat ini juga memberikan syafaat. Tapi ternyata ada beberapa orang yang tidak mendapatkan, bahkan gak mungkin dapat syafaat itu. Salah satunya adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu minhum sarfa wala adla." Ya, di mana ada 3 golongan yang mereka tidak akan bisa mendapatkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tebusan syafaat dari manapun. Salah satunya adalah anak yang durhaka kepada yakni orang tuanya. Makanya ini amat berbahaya sekali. Ya Allah, kita nanti berharap bisa dapat syafaat dari Nabi, syafaat dari malaikat, syafaat dari amal soleh kita. Tapi semuanya itu nggak akan mampu bisa kita peroleh bila mana selama di dunia kita durhaka kepada orang tua. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, bahaya yang ditimbulkan bagi anak yang durhaka menjadi penghalang bagi dirinya untuk bisa masuk surga. Kalau seandainya tidak ia tobati, seandainya ia tidak pernah minta maaf sebelum kedua orang tuanya wafat. Kita hidup di dunia nantinya pengen masuk mana toh? Surga. Tapi ternyata meskipun ibadah kita kenceng banget, setiap ujian nilainya paling bagus, ya, hafalan Al-Qur'annya paling banyak, hafalan hadisnya juga paling banyak, hadiah dan piala berjejer, setiap tahun selalu dapat prestasi, tapi semuanya tidak akan bisa memberikan manfaat untuk kita bila mana ternyata lisan kita suka menyakiti perasaan dan hati orang tua. Kita pun gak pernah patuh kepada orang tua kita. Maka semua apa yang kita dapatkan di dunia ini gak akan ada guna dan manfaatnya. Karena tujuan akhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan di mana? Di surga. Tapi kalau seandainya surga terhalangi oleh kita waliyadzubillah karena durhaka kepada orang tua, maka menjadilah kita manusia yang paling
rugi. Maka hati-hati dengan ini semua. Adapun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahaya yang terakhir. Ya. Bahaya yang terakhir, hati-hati loh ini. Bahaya yang ditimbulkan bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Ingat, doa keburukan dari kedua orang tua ini mustajab. Doa keburukan pun demikian dengan doa kebaikan dari kedua orang tua itu mustajab. Kalau seandainya kita berbakti kepada orang tua, terus kemudian orang tua berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi anak yang soleh, ya ini misalnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan segera mengijabainya. Tapi kalau seandainya perasaan dan hati kedua orang tua kita terluka sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah siksa dan pembalasan kepada anakku karena dia sudah melukai perasaanku. Ingat, kalau orang tua sudah berdoa keburukan seperti ini, mustajab apa enggak? Mustajab ya ini juga. Maka inilah yang menjadi alasan yang kelima, bahaya bagi orang atau anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Kalau sampai orang tuanya berdoa keburukan, subhanallah, sudah tidak ada lagi penghalang antara doa orang tua dengan Allah, kecuali pasti akan diijabai, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka di sini saya ingin bercerita, sebenarnya ada dua cerita, dua kisah. Kisah yang pertama adalah Jurej, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, yang mungkin sering kali kita dengar atau kita baca atau kita dapatkan dari muhadharah dan ceramahnya ustadz-ustadz kita. Pernah dengar nggak kisahnya Jurej? Ya, Jurej ketika dipanggil oleh ibunya nggak mau, selalu mementingkan ibadah kepada Allah, pengen ibadah terus. Yang akhirnya kemudian ibunya merasa apa? Ya, merasa sakit hati. Masih ingat ya? Akhirnya kemudian ibunya merasa sakit hati, berdoa. Lah ini hati-hati loh ya. Kalau ibu sudah sakit hati, ayah misalnya merasa tersakiti, hati-hati. Kalau sampai berdoa, doanya mustajab. Kebetulan doa yang dipanjatkan oleh ibunya Jurej ini adalah doa keburukan, karena dia merasa terdolimi, dia merasa tersakiti. Dia berdoa, ibunya berdoa, ya Allah, tunjukkan kuasamu. Sebelum engkau wafatkan Jurej ini, uji engkau dengan fitnah, yakni wanita. Ternyata memang benar. Allah Subhanahu wa taala segerakan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dari ibundanya, dan doanya benar-benar mustajab. Apalagi dalam kondisi dia terdolimi, doa itu akhirnya dikabulkan oleh Allah. Sebelum wafat, Jurej ini dituduh berzina dengan seorang wanita, padahal dia nggak melakukannya. Lah inilah di antara buah bahwasanya doa-doa yang keluar dari orang tua kita, ayah atau ibu, terutama di saat mereka tersakiti perasaan dan hatinya, hati-hati, pasti insya Allah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Jurej mungkin sering kali kita dengarkan, tapi saya ingin menambah dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Hambali di dalam kitabnya At-Tawwabin. Tawwabin itu artinya orang-orang yang bertaubat. Lah, salah satu di antara kisah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam At-Tawwabin adalah kisah anak dan pemuda yang durhaka kepada ayahnya. Kalau tadi Jurej itu sampai melukai perasaan sang ibu, kalau ini pemuda yang menyakiti hati dan perasaan sang ayah. Nah, kisah ini terjadi di masanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib khalifah yang keberapa? Setelah Rasulullah wafat, khalifah pertama siapa? Yang kedua?
Yang ketiga? Yang keempat? Berarti yang keberapa? Taib. Ini terjadi di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi suatu saat Ali ini melaksanakan umrah. Kan tinggalnya seluruh khalifah 4 ini di kota Madinah. Lah ternyata Ali didampingi sama putranya Hasan ini melakukan umroh ke kota Makkah. Ketika di hadapan Ka'bah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendengarkan ada orang yang memohon, berdoa, mengharap kepada Allah sambil menangis-nangis terus. Permintaan dan doanya menjadikan hati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terharu. Saking panjangnya doanya. Apalagi menunjukkan pengakuan akan kesalahan dan dosa-dosanya. Ali bin Abi Thalib merasa penasaran, sopo iki? Akhirnya kemudian putranya itu disuruh coba cari siapa yang berdoa itu dan bawa ke sini, hadapkan ke ya di hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, bawa ke sini. Tak lama kemudian si pemuda itu dibawa di hadapan Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, wahai pemuda, ada apa dengan engkau? Doa-doamu yang begitu keras ini terdengar oleh telingaku. Dan pengakuan atas dosa-dosamu ini menjadikan aku terharu. Dan menyebabkan aku jadi penasaran apa yang terjadi denganmu gitu loh. Kata pemuda tersebut, coba kita lihat hati-hati. Kata pemuda tersebut, wahai Amirul Mukminin, inilah hari-hariku yang selalu aku habiskan di depan Ka'bah ini, memohon kepada Allah agar Allah SWT mengampuni dosa-dosaku, terutama kepada ayahku. Ada apa dengan ayahmu? Barulah kemudian si pemuda ini bercerita. Lah ini, coba hati-hati ya. Kalau Juret dengan ibunya, kalau ini dengan ayahnya. Wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, dahulu aku adalah pemuda alhamdulillah, hidup dalam lingkungan keluarga yang ayahku selalu membimbingku, selalu memberikan nasihat-nasihat indahnya kepadaku. Tapi apalah daya, aku salah pergaulan, rata-rata seperti itu. Akhirnya kemudian aku ikut arus pemuda-pemuda nakal. Hampir setiap hari aku pulang larut malam dan biasa dalam kondisi mabuk berat. Ayahku selalu menungguiku. Setiap aku pulang beliau menyampaikan nasihat, wahai anakku, tinggalkan. Engkau dulu adalah anak yang soleh. Begitu sayangnya ayahku kepadaku, menasihati dan tidak pernah marah kepadaku. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Menunggu kemudian menasihatiku. Setiap hari pun demikian. Hingga pada suatu hari ayahku ini sudah hilang kesabarannya. Ini perlu nanti kita catat di sini kisahnya. Ayahnya ini sudah mulai murka dan marah. Sudah nggak bisa lagi menahan kesabarannya. Sampai-sampai mengancam kepada putranya, wahai anakku, kalau besok ngulangi lagi seperti ini, hati-hati. Berarti ini sudah ada ancaman. Kalau seandainya besok engkau terjerumus ke dalam kemaksiatan yang sama seperti ini, aku tidak akan menasihatmu lagi. Tapi pasti aku akan berdoa di hadapan Ka'bah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan balasan yang setimpal untukmu. Ayahnya ini berjanji kepada dirinya. Subhanallah, apa yang terjadi ya nih jamaah dan adik-adikku yang aku cintai. Besoknya ternyata si pemuda ini terjerumus lagi. Ayahnya waktu itu sudah nggak bisa lagi ya, sudah ini. Karena ayah sudah bersumpah, ayahnya sudah berjanji kalau dia melakukan sekali lagi, pasti ayahnya akan apa?
berdoa di hadapan apa? Yani Ka'bah, agar Allah menurunkan apa? Balasan dan adab yang setimpal untuk anaknya. Subhanallah, ayahnya kala itu langsung lari di hadapan Ka'bah, mengangkat kedua tangannya. Si anak ini bercerita, aku berusaha membuntuti ayahku agar mengurungkan niatnya untuk berdoa di hadapan Ka'bah. Aku berusaha membuntuti terus, tapi ayahku tidak bergeming. Karena ayahku sudah berjanji, bersumpah, kalau aku terjerumus lagi pasti ayahku akan berdoa di hadapan Ka'bah. Langsung larilah sang ayah ini, dibuntuti sama si anak. Ketika tepat di depan Ka'bah, inilah, wahai Amirul Mukminin, ceritanya si anak ini di hadapan Ali bin Abi Thalib. Ayahku mengangkat kedua tangan. Subhanallah, belum selesai seluruh doa-doanya dari ayahnya, engkau bisa melihat sendiri bagaimana efek dari doa mustajab ayahnya kepadaku, wahai Ali. Apa yang terjadi pada diri sang anak tersebut? Wahai Amirul Mukminin, engkau bisa melihat kan bagaimana separuh, maaf ya, setengah dari jasadnya ini sudah nggak berfungsi lagi organnya. Bahasa kita apa? Stroke. Wahai Ali, apa yang engkau lihat saat ini, inilah adalah efek dari doa ayahku dahulu. Makanya sudah tidak ada lagi jalan kecuali aku tetap menyesali. Setiap hari aku datang di depan Ka'bah ini untuk berdoa kepada Allah agar satu mengampuniku, dan yang kedua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku. Tapi ini ya memang berat. Sudah terlanjur. Karenanya ayahnya sudah berdoa dan sudah berjanji akan meminta kepada Allah agar menurunkan pembalasan yang setimpal untuk anaknya. Dan inilah hasilnya, wahai Ali bin Abi Thalib. Dia sudah bertaubat, tapi efeknya masih yani ada. Masya Allah. Maka hati-hati ya, ibu bagi yang masih memiliki, ayah bagi yang masih mempunyai, jangan sampai kita sakiti. Wallahi, sekali mereka tersakiti kemudian berdoa kepada Allah, sudah. Kisah Juret, ibu dengan anaknya, dan kisah pemuda ini seorang ayah yang berdoa keburukan untuk yakni anaknya. Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian ijabai dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka oleh karena itu, adik-adikku yang aku cintai, ya, marilah kita jaga perasaan hati kedua orang tua kita yang bagi memiliki ayah dan ibu, atau mungkin salah satu dari orang tua kita. Kalau seandainya kita itu belum bisa mewujudkan keinginan sang ayah, sang ibu, jangan kemudian kita hardik, kita celah, kita kemudian menyakiti hati mereka. Kita harus ingat, dulu waktu kita lahir di dunia ini, subhanallah, digendong kemana-mana. Selama 9 bulan lebih kita itu dibawa ibu kita kemana-mana. Berat nggak itu? Berat ya nih banget. Hanya sekedar kita disuruh kayak gini saja kok kita malas. Makanya di dalam sebuah kisah, Abdullah ibnu Umar ini pernah mendapati ada seorang yang datang dari negeri Yaman ke kota Mekah untuk melakukan tawaf ibadah haji. Jadi dia itu gendong ibunya dari kota Yaman kemana? Ke Mekah. Jaraknya jauh loh ini, hampir 1000 km kalau kita tarik. Ketika di sana tawaf, semangat sekali dia gendong ibunya. Tawaf berapa kali putaran? 7. Itu sembari apa? Gendong ibundanya. Ketemu dengan Abdullah ibnu Umar. Kemudian tanya kepada Abdullah ibnu Umar, wahai Abdullah ibnu Umar, aku datang dari negeri yang jauh. Aku bawa dan sesekali dan seringkali aku gendong ibuku seperti ini. Bahkan di tawaf ini aku gendong ibuku. Apakah perbuatan dan jasaku kepada orang tuaku ini sudah cukup untuk membalas kebaikan orang tuaku semenjak kecil? Apa kata Abdullah ibnu Umar? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, enggak mungkin engkau bisa membalaskan. Ratusan juta yang kau berikan kepada orang tuamu misalnya,
itu tak akan bisa menggantikan peluh dan pengorbanan orang tuamu semenjak kecil ketika merawat hingga engkau dewasa saat ini. Bahkan keringat yang keluar untuk engkau cari rezeki, untuk cari penghasilan, meskipun keuntungannya untuk kedua orang tuamu, tak akan bisa membalaskan setiap peluh dan keringat ibu kita tatkala melahirkan yang kita di dunia ini. Maka oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda, jannah ini banyak sekali jalan-jalan cepat yang bisa mengantarkan ke sana. Salah satunya adalah orang tua ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al walid ausati abwabil jannah. Ada mengatakan bahwasanya ausat ini adalah yang terbaik dan yang tercepat bisa mengantarkan kita ke jannah, itu ada pada orang tua kita sendiri. Kata Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin mendapatkan jalan tercepat, pintu yang bisa membukakan kita masuk jannah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perlakukan baik kedua orang tuamu. Tapi kalau seandainya engkau nggak menginginkan surga, engkau nggak ingin dapat jalan tercepat dan mudah sampai ke jannah, ya sudah, abaikan saja orang tuamu itu. Engkau bisa berbuat sesuka hatimu. Maka oleh karena itu, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada seorang yakni tabi'in yang terkenal dengan keberaniannya, yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam berperang. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sampai takut yakni dengannya. Ratusan dan puluhan teman-temannya banyak yang meninggal, tak pernah dia menangis. Dia termasuk orang yang pemberani. Suatu hari ada orang yang paling ia cintai meninggal, dia menangis. Banyak teman-temannya tanya, ente ngapain nangis? Selama ini nggak pernah aku melihat teman-teman kita sesama para mujahid tewas dan wafat di medan perang, kok nggak pernah menangis? Tapi hari ini aku mendapati kau menangis. Apa alasan yang menjadikan kau menangis hari ini? Bukankah kematian orang yang engkau sayangi ini juga sama dengan kematian teman-temanku dan teman-teman kita semua? Kata yang tabi ini mengatakan bahwasanya beda. Dulu aku masih punya 2 pintu yang bisa mengantarkanku dengan mudah ke jannah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala tutup salah satu pintu tersebut. Hanya menyisakan yakni 1 pintu. Apa maksudnya? Dulu aku masih punya 2 orang tua. Aku bisa berbakti kepada mereka. Dan 2 orang tua ini adalah laksana 2 pintu surga yang menganga terbuka. Aku bisa masuk surga insya Allah dengan cepat dengan melayani kedua orang tuaku. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala tutup 1 pintu tersebut. Aku hanya punya 1 kesempatan dan 1 peluang, yaitu 1 orang tuaku, karena hari ini 1 orang tuaku yang lain sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu adik-adikku dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ingat ya, suatu saat nanti kita akan merasakan penyesalan yang mendalam. Mungkin saat ini kita nggak merasakan, oh masalah orang tua nanti aja lah, kangen-kangen ya semenenek, sudah gede nanti saya akan pulang, nanti saya akan bekerja, kalau sudah uang banyak nanti saya pulang bu. Apakah ada jaminan ketika nanti kita membawa uang banyak ibu kita masih hidup? Apakah ketika ada jaminan ketika orang tua kita minta karena rasa kangen pulang liburan, di saat kita menolak, enggak bu nanti saja kalau sudah lulus saya akan pulang? Apakah ada jaminan ketika nanti kita lulus kita pulang kedua orang tua kita masih hidup di rumah? Maka hal seperti inilah ya jamaah dan para adik-adikku, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi jangan lupa,
Kita harus menghindarkan lisan, hati, dan seluruh anggota badan ini jangan sampai melukai dan menyakiti perasaan kedua orang tua. Karena itu termasuk bentuk durhaka, dan bahaya durhaka tadi ada berapa? Ada berapa tadi? Ada 5, bahaya banget loh. Dosa besar yang azabnya paling pedih. Bahkan disamakan dengan dosa syirik. Yang kedua apa? Siksanya akan disegerakan, dipercepat di dunia. Yang ketiga, menjadi penghalang mendapatkan syafaat. Yang keempat, menjadi penghalang masuk. Yang kelima, yakni doa orang tua kalau sudah tersakiti, hati-hati, mustajab. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini ya bisa difahami, dan jangan lupa sebagai bentuk kita bakti kepada orang tua. Di saat kita belajar di sini belum sempat bisa menjenguk karena memang ada masa belajar dan ada masa liburan. Jangan lupa kita selalu mendoakan kebaikan. Rabbil irli waliwa warham kama rabbayani rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna yani sighara. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa akad majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.